Mu'tazilah tuh niatnya bagus, positif. Sayangnya mereka ini memutlakkan wajib alaihi fi'lus sholat. Wajib bagi Allah melakukan yang baik-baik. Nah, menurut kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata wajib ini bahaya kalau diterapin. Kalau Allah wajib melakukan yang baik, maka ada sesuatu yang lain selain Allah yang mewajibkan Allah melakukan kebaikan. Gampangnya gini lah, sekolahan bikin peraturan bahwa siswa-siswi wajib masuk sekolah pukul 7 pagi. Nah, siswa-siswi wajib masuk jam 7 karena ada yang mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Sekolah. Kalau Allah wajib melakukan yang baik-baik, berarti ada yang nyuruh Allah. Padahal wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Setan pintar gak sebetulnya? Pintar ya? Kalau menurut saya bodoh setan tuh. Nih, saya beri contoh. Ada ulama besar, punya anak 4, laki semua. Nah, ini kiai, ini ulama, punya pesantren, punya majlis taklim. Maka yang mewarisi nih ketika ini udah pasti anak yang pertama. Yang kedua, ketiga, keempat, ngeri lah. Akhirnya setan bisikin, udah abang lu ngomong begitu, saudara kayak gitu, lu gak dikasih kesempatan, pindah udah lu, biarin dia ngurusin sendiri. Akhirnya anak kedua, ketiga, keempat pindah semua, Pak. Tapi berhubung ini anak alim, pinter, soleh, apa yang pertama dibikin? Masjid. Akhirnya yang kedua, yang ketiga, keempat di luar sana jadi ngajar ngaji juga, punya masjid juga. Jadi gara-gara setan yang memprovokasi, justru dakwah jadi nyebar. Kacau gak setan? Kacau. Nah lagi, itu nggak lepas juga Imam Syafi'i dipanggil, Pak. Sama di sidang Imam Syafi'i. Syafi'i, Quran itu kalamullah apa makhluk? Nah, Imam Syafi'i tahu waktu Imam Ahmad bin Hambal ngomong kalamullah, sementara Mu'tazilah Bani Abbasiyah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, kemudian dimasukin ke penjara. Ini cerdasnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Ketahuilah, wahai hakim, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Quran, empat-empatnya ini makhluk. Ini maksudnya tangannya. Empat-empatnya ini makhluk. Selamat Imam Syafi'i. Hakim ini baru mikir. Taurat, Zabur, Injil, Quran, empat-empatnya ini makhluk. Wah, dikadalin kita. Kejar tuh Syafi'i, dikejar. Imam Syafi'i udah keburu ke Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Amal Mu'tazilatu, sedangkan adapun faham Mu'tazilah, faqalu, maka mereka ini berkata, anna qaulahu, sesungguhnya ucapannya alhamdulillahi, lafaz alhamdulillah itu la yutimmu, tidaklah sempurna, illa kecuali ala qaulina, atas pendapat kami atau mengikuti pendapat kami. Jadi kalau menurut Mu'tazilah, memahami atau memaknai lafaz alhamdulillah itu gak sempurna kalau nggak ngikutin caranya Mu'tazilah, yaitu menganggap bahwa Allah itu wajib melakukan hal-hal yang baik. Nah, kemarin sempat kita bahas ya, apakah benar Allah itu wajib melakukan yang baik? Ya ternyata enggak ya, karena selain ada malaikat ada juga
setan. Selain ada untung, ada juga rugi gitu. Ya memang paham Mu'tazilah ini mengatakan bahwa Allah itu wajib melakukan yang baik ya Pak. Niat itu sebetulnya bagus ya. Kenapa? Karena dia ini nggak mau sembarangan menisbatkan perilakunya Allah. Masa si Tuhan melakukan yang jelek ya. Jadi tujuannya sebetulnya bagus, cuman cara berpikirnya salah. Makanya kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, beliau mengatakan ada hal-hal yang dalam beberapa aspek antara Mu'tazilah dengan kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah punya kemiripan, tapi gak semua ya. Jadi sebetulnya cara berpikir Mu'tazilah tuh niatnya bagus, positif. Masa sih Allah dinisbatkan dengan perkara yang buruk, kan begitu. Sayangnya mereka ini memutlakkan bahwa Allah itu wajib alaihi fi'lus sholat, wajib bagi Allah melakukan yang baik-baik. Nah, menurut kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata wajib ini bahaya kalau diterapin. Masa Allah wajib? Kalau Allah wajib melakukan yang baik-baik, maka ada dugaan ada sesuatu yang lain, ada zat yang lain selain Allah yang mewajibkan Allah. Saya ulang nih, pahamin ya. Kalau Allah wajib melakukan yang baik, ya, maka akan ada kesan ada zat lain, ada sesuatu yang lain selain Allah yang mewajibkan Allah melakukan kebaikan. Gampangnya gini lah, ada sekolahan misalnya gitu. Sekolahan bikin peraturan bahwa siswa-siswi wajib masuk sekolah pukul 7 pagi misalnya gitu. Nah, siswa-siswi wajib masuk jam 7 karena ada yang mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Sekolah. Nah, sekarang kita ke Allah nih. Kalau Allah wajib melakukan sesuatu yang baik, wajib melakukan yang baik-baik, berarti ada yang nyuruh Allah melakukan kewajiban. Lah siapa? Padahal wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi mustahil ada yang menginstruksikan Allah, mustahil ada yang memerintahkan Allah untuk melakukan kebaikan. Jadi sebetulnya Mu'tazilah tuh niatnya bagus, positif. Masa sih Allah dinisbatkan dengan perkara yang buruk, kan begitu. Ya tujuannya bagus, cuman karena ada kekurangan dalam hal komunikasi, dalam hal bahasa, maka kemudian terjadi pergeseran nilai yang akhirnya menjadi salah paham. Ditambah Mu'tazilah itu dijadikan satu paham yang dikuatkan dalam sistem pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, akhirnya dalam hal ini Pak, kalau kita belajar sejarah ya, itu kemudian menutup diskusi antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Sebab ketika sudah ditetapkan sebagai prinsip negara, paham Mu'tazilah itu jadi mutlak. Ya gampangnya gini lah. Kita yang orang Indonesia ini, negara kita ini azasnya apa? Coba menurut Bapak, negara kita azasnya apa? Pancasila. Azas kita Pancasila. Nah, ketika Pancasila dijadikan azas, maka udah mutlak ya. Maka nggak boleh ada paham lain selain Pancasila masuk ke dalam negara kita. Paham komunis boleh nggak masuk ke Indonesia? Nggak boleh, karena sudah mutlak pahamnya Pancasila. Gampangnya gitu. Paham sosialis, sekuler, nggak bisa diterima di Indonesia karena kita sudah menyepakati bahwa paham kita adalah azasnya Pancasila. Nah, Mu'tazilah di zaman saat itu dijadikan azas oleh Bani Abbasiyah. Makanya kemudian terputuslah diskusi antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Ya sebagaimana sekarang kita kalau melajarin misalnya Marxisme, kita melajarin komunisme, nanti Bapak disangka PKI. Kenapa? Karena Indonesia menutup untuk mengajarkan itu. Walaupun di bangku perkuliahan diajarin. Bapak kalau punya anak cucu yang kuliah ya, itu bakal belajar komunisme, Marxisme dan sebagainya. Itu bakal belajar. Tapi belajar bukan untuk diikutin. Ya, belajar untuk mengetahui, oh ternyata kalau komunis begini, oh kalau sosialis begini, oh kalau liberalis begini.
belajar doang supaya tahu aja. Tetap kalau pakai asas mah asasnya Pancasila. Orang yang belajar Marxisme, orang yang belajar komunisme, orang yang belajar liberalisme tidak kemudian membuat dia menjadi seperti itu. Tetap Pancasila. Ya, paham ya? Nah, sayangnya waktu itu paham-paham yang lain ditutup ya, termasuk yang kemarin kita pelajarin Jabariyah, Qadariyah, semua dianggap ilegal, melanggar hukum. Pokoknya yang benar cuma Mu'tazilah. Akhirnya tertutup diskusi itu. Jadi sebetulnya kalau kita mau diskusiin, andai kata ya terjadi di zaman itu ada diskusi antara kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah al Asy'ariyah, ya berdiskusi dengan mereka-mereka yang Mu'tazilah, pasti ada titik temu. Karena tetap intinya ternyata Mu'tazilah itu nggak mau Allah itu memiliki beberapa hal yang negatif. Walaupun secara kaidah tauhidnya Mu'tazilah, orang Mu'tazilah itu nggak percaya dengan sifat Allah. Ya, kalau menurut Mu'tazilah, tidak sama kita nih. Kalau dalam ini ya, kalau menurut kita Allah itu punya sifat yang kita sebut dengan Asmaul Husna 99. Kita sebut dengan sifat wajib 20. Ya, wujud, tidak, bako dan seterusnya sampai mutakalimat. Kalau menurut Mu'tazilah, ya Allah itu nggak punya sifat. Nah ini juga perlu diskusi sebetulnya. Kenapa orang Mu'tazilah itu nggak mau mensifatkan Allah? Dianggapnya Allah itu tidak ada sifat. Sebab yang namanya sifat Allah itu qadim apa hadis? Sifat Allah itu terdahulu atau baru ada? Ini kalau dijawab Pak, dua-duanya salah. Kalau kita bilang sifat Allah itu qadim, sifat Allah itu terdahulu, maka Allah itu dikalahkan sama sifatnya sendiri. Sifatnya baru ada, baru kemudian Allah ada lah. Aneh. Tapi kalau seandainya kita bilang bahwa sifat Allah hadis, sifat Allah itu baru ada, loh berarti wujudnya Allah tanpa sifat. Terus Allah gimana nyiptain alam semesta kalau nggak punya sifat kudro, sifat kekuasaan, nggak punya sifat irodah, sifat berkehendak? Tuh, tauhidnya Mu'tazilah itu nggak percaya dengan sifat Allah. Ya, kalau menurut Mu'tazilah. Maka selain Allah disebut makhluk. Nah di sini kita sama nih, siwallah ya makhluk, selain Allah makhluk. Cuma yang jadi masalah karena mereka tidak menerima sifat Allah, maka sifat Allah yang berkata-kata alias mutakaliman, kalau kita belajar sifat 20 tuh, wujud, kita, bako dan seterusnya ya. Yang terakhir hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Nah sifat Allah yang mutakaliman kemudian dianggap sama Mu'tazilah sebagai suatu hal yang salah. Tuh pusing-pusing gitu, ya kan? Makanya kata guru saya itu, kalau jadi orang bodoh mendingan bodoh sekalian, udah gak ngerti deh. Yang penting sholat, ngaji, gitu aja. Tapi kalau pengen belajar ya harus tuntas. Ya, jadi kalau pengen bodoh-bodoh sekalian, kalau pinter sekalian tuntas, jangan setengah-setengah pinternya. Karena kalau setengah-setengah pinternya bahaya. Nah ini Bapak saya ajak dari yang bodoh menjadi pinter secara tuntas. Ya jangan setengah-setengah. Tapi kalau mau tetap milih, saya mah bodoh aja deh Ustaz, terserah. Ya, saya bodoh aja deh, terserah itu ya. Ketika Mu'tazilah itu mengatakan selain Allah disebut makhluk, karena mereka tidak menerima sifat Allah, ya berarti kalau begitu Quran makhluk. Kan baru ada setelah Allah itu sendiri. Ya berarti dia makhluk. Kesimpulannya begitu. Makanya kemarin sempat saya singgung ya Pak, ada hal yang kadang-kadang kontradiktif, kadang-kadang berbeda, ya kadang-kadang pro kontra, tapi nggak perlu disimpulin, ya nggak perlu disimpulin, sebab ketika disimpulin malah jadi salah. Ya sekarang gampangnya begini deh, orang wajib nggak sholat 5 waktu? Wajib. Sholat yang bagus, sholat sendiri apa sholat jamaah? Sholat jamaah kan gitu. Nah itu poin pertama. Poin kedua, orang kalau nggak sholat masuk neraka atau masuk surga? Masuk neraka atau masuk surga? Neraka dulu lah, walaupun ntar kemudian ada kemungkinan ya kemungkinan itu juga kalau malaikat nggak lupa ya, ada kemungkinan masuk surga. Tapi bisa jadi awalan pertama dicelupin ke neraka. Orang yang nggak sholat berarti dia masuk neraka. Nah ini jangan dibikin kesimpulan.
Oh berarti orang yang nggak ke musola, nggak ke masjid, masuk neraka. Itu kesimpulan tuh, kesimpulan itu salah. Ya, orang yang berjamaah di masjid musola masuk ke dalam surga. Orang yang nggak sholat 5 waktu masuk ke dalam neraka. Jangan dibikin kesimpulan berarti kalau yang nggak masuk masjid, nggak masuk musola, masuk neraka. Jangan kayak begitu. Makanya ada hal yang ya udah biarin aja begitu. Jangan dibikin kesimpulan. Kalau dibikin kesimpulan jadi bahaya. Nggak semuanya bisa dibikin kesimpulan. Nah, balik lagi. Yang jadi masalah adalah Mu'tazilah itu menganggap Allah itu wajib melakukan kebaikan. Kata-kata wajib itu menurut kita yang Ahlussunnah wal Jamaah ini bahaya ini. Masa Allah wajib? Itu kan gak jauh bedanya sama kayak tadi. Anak sekolah atau siswa-siswi SD wajib masuk jam 7 pagi. Lah berarti ada yang mewajibkan si anak sekolah, si siswa dan siswi itu, yaitu sekolahan. Ini jadi masalah. Ya, jadi ketika difatwakan, ya dalam tanda kutip, jadi gak sopan. Allah melakukan yang baik, udah begitu aja. Allah itu melakukan yang terbaik buat kita. Alhamdulillah Allah mah ngasih saya yang baik mulu. Begitu aja udah. Jangan mengatakan Allah itu wajib melakukan kebaikan pada saya, jangan. Jadi karena wajib berarti seakan-akan kita yang mewajibkan Allah. Udah kita ngomong Allah mah selalu memberikan yang terbaik buat saya. Udah gitu aja. Ya. Ketika kita ngomong Allah mah wajib ngasih yang terbaik buat saya, nah itu jadi kriminal. Ya. Jadi masalah itu. Sama aja kita kalau ngomong ya Ustadz mah berperilaku baik. Nah itu cocok. Ustadz mah, guru mah berperilaku baik. Udah cocok. Tapi ketika kita ngomong Ustadz mah harusnya, Ustadz mah wajib berperilaku baik. Nah berarti kita menginstruksikan kepada Ustadz itu, memberikan perintah kepada Ustadz itu, nggak sopan. Bahasa kayak gitu tuh nggak sopan. Masa Ustadz digituin? Ya Ustadz mah wajib melakukan kebaikan. Loh coba. Beda kalau Ustadz mah ya berperilaku baik. Kan beda ya. Nih orang ngomong nih, ya Ustadz mah berperilaku baik, Ustadz mah ya bagus. Beda sama, ya Ustadz mah wajib berperilaku baik. Loh siapa kamu kan gitu. Beda dari asal itu beda. Nah Mu'tazilah itu minus di situ tuh. Ya, dia minus, dia kekurangan dari sisi bahasa. Ya, dalam penyampaian tauhid. Memang tauhid itu nggak sembarangan, Pak. Ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah itu nggak sembarangan. Kalau disampaikan sama orang yang nggak ngerti, nggak paham, menerangkannya juga nggak bisa, itu bakal jadi kesalahan dalam akidah. Nah Mu'tazilah itu terburu-buru, ya, saking dia pengen menempatkan sisi positif pada Allah, karena cenderung pengen membuat hal-hal yang baik terhadap Allah, maka mereka kemudian menyimpulkan bahwa Allah itu wajib melakukan kebaikan. Padahal ketika disimpulkan malah jadi salah. Gitu. Ya, itu li'anna mustahiqo, karena sesungguhnya yang pantas atau yang berhak lilhamdi untuk pujian alal itlaqi secara mutlak huwa alladzi, yaitu zat la qabiha, yang mana tidak ada keburukan fi fi'lihi, dalam perilakunya atau dalam perbuatannya, wala jiwari, dan juga tidak ada kekejaman, tidak ada ketidakadilan fi qadiyatihi, dalam qadiyahnya atau dalam keputusannya, dalam kodoknya. Bahkan wala zolama, dan tidak pantas juga zolim fi ahkamihi, dalam penghukumannya. Masa Allah zolim sih? Dia menghukum orang yang salah dimasukin ke dalam neraka. Itu menurut Mu'tazilah. Nah wa indana, adapun menurut kita nih yang Ahlussunnah wal Jamaah, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu kadzalika, ya memang punya hal yang seperti demikian. Tapi gak perlu disimpulin, sebab ketika disimpulin malah jadi salah. Tadi saya sampaikan memang ada hal-hal yang sama dengan Mu'tazilah, tapi secara umum tentunya berbeda. Makanya dalam kitab Risalatul Qudsiyah, Imam Ghazali nyebutin Mu'tazilah itu sebetulnya cacat pahamnya cuman secara harfiah aja, secara ucapan. Tapi kalau secara hakiki mah enggak. Ya. Kenapa? Karena memang dia tujuannya bagus.
pengen menisbatkan, pengen menyandarkan sesuatu yang positif pada Allah. Masa Allah zolim, masa Allah melakukan kekejian, masa Allah melakukan keburukan. Nah, karena hal-hal yang positif tadi dinisbatkan kepada Allah, maka kemudian Mu'tazilah membuat kesimpulan, oh berarti Allah wajib melakukan kebaikan. Jadi kalau kata Imam Ghazali, ya cuma salah di ucapan aja. Ya kenapa? Karena secara hakikatnya belum tentu Mu'tazilah itu seperti itu. Titik. Fakana maka adanya Allah Subhanahu wa taala itu mustahiqan, ya berhak Allah Subhanahu wa taala li'azamil mahamidi, ya untuk dipuji dengan sebesar-besarnya, seagung-agungnya, wal madaihi dan juga sepuji-pujinya. Jadi memang benar kalau menurut paham kita pun Allah wajib dipuji sebesar-besarnya, seagung-agungnya, sepuji-pujinya. Wa amma ala madhabil jabariyati, dan adapun menurut paham mazhabnya Jabariyah, kemarin sempat kita bahas ya. Jadi ada Qadariyah, ada Jabariyah. Kalau Qadariyah menolak takdir, ya manusia itu punya kemampuan, punya ikhtiar, sedangkan Jabariyah kebalikannya, bahwa manusia itu tidak mampu sama sekali. Jadi Allah lah yang bertindak secara mutlak tanpa ada usaha dari manusia. Nah itu Jabariyah. Nah menurut paham Jabariyah, la qabiha, tidak ada keburukan illa kecuali wahwa adapun hal tersebut itu fi'luhu adalah perilaku atau perbuatannya Allah. Tuh, jadi Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah itu wajib melakukan kebaikan tidak terlepas dari adanya paham Jabariyah yang mengatakan bahwa hal yang buruk itu dari Allah. Ya ini kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Pak, itu berada di tengah-tengah, yang gak membelot ke Jabariyah, juga tidak membenarkan Mu'tazilah. Karena memang kalau kita pikir-pikir ya, Allah melakukan keburukan. Kalau kita pikir-pikir nih, masa sih Allah melakukan keburukan? Sebagai Tuhan tentunya Allah gak mungkin melakukan keburukan. Gak mungkin Allah zolim, kan begitu. Gak mungkin Allah menyiksa makhluknya, gak mungkin lah. Pasti Allah baik lah. Nah tapi kan timbul pertanyaan, faktanya nggak semua orang itu mendapatkan takdir yang baik, nggak semua orang itu mendapatkan nasib yang bagus. Nggak usah masalah kehidupan sosial, ya masalah ibadah deh. Kalau kita menolak pendapat bahwa Allah nggak melakukan yang buruk, faktanya ada orang kagak sholat, nah itu fakta. Kalau kita ngomong gak mungkin Allah nyiptain yang buruk, tapi faktanya ada orang kagak mau sholat, lagi mana? Nah itu kan berarti setan kalau kayak gitu. Loh berarti ada sesuatu yang melebihi Allah. Berarti setan lebih menang dari Allah dong. Oh, pusing gak tuh? Jadi orang gak sholat karena setan atau karena Allah? Nah gitu kan. Jadi orang kalau nggak sholat itu gara-gara setan atau gara-gara Allah? Kalau kita bilang gara-gara Allah, berarti kita nyalahin Allah. Itu akhirnya ya udah nggak usah sholat aja, orang ditakdirin Allah nggak sholat. Tapi kalau kita ngomong gara-gara setan, oh berarti setan lebih hebat dari Allah. Ayo. Jawabannya gimana? Ya jawabannya tadi. Jangan disimpulin, jangan disimpulin. Ya memang betapapun juga apapun yang dilakukan seorang hamba nggak lepas dari ketentuan Allah, termasuk dalam hal ini orang nggak sholat ya. Tapi kan ada sesuatu yang dipasrahin sama Allah kepada makhluk. Kalau kepada manusia nih kita diberikan kemampuan untuk berangkat kerja, berangkat dagang, berangkat usaha dan sebagainya ya. Kalau kepada setan ya Allah memberikan kemampuan untuk menggoda manusia, maka orang tersebut akhirnya nggak mau sholat. Ya. Tapi jangan dibikin kesimpulan, oh berarti Allah yang bikin orang tersebut kagak sholat. Jangan bikin kesimpulan kayak gitu. Atau sebaliknya, oh berarti setan yang bikin orang itu kagak sholat, berarti Allah kalah. Jadi kalau ditanya kayak gitu, ada orang kagak sholat, yang bikin dia nggak sholat siapa? Allah apa? Setan? Jangan bikin kesimpulan. Karena ketika kita ngomong yang
ngebikin itu Allah, ya berarti kita bikin kesimpulan. Kalau kita bilang oh yang bikin dia begitu setan, berarti kita juga bikin kesimpulan. Gak usah dibikin kesimpulan. Gimana? Ya begitu udah. Gak semua hal itu bisa disimpulkan. Ingat tuh, ya. Jangan nyoba-nyoba nyimpulin. Orang kita bukan ulama, ulama aja kagak nyimpulin, ya. Jadi seperti itu biarin aja. Gimana? Ya udah begitu. Jadi memang ada sisi di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan pada kita nih manusia untuk ikhtiar, termasuk di dalamnya untuk setan ketika dia menggoda manusia. Lah setan itu Pak, kalau dipikir tuh kacau Pak. Setan pintar gak sebetulnya? Pintar ya? Pintar ya? Kalau menurut saya bodoh setan tuh. Kenapa setan bodoh? Nih, saya beri contoh. Contoh ekstrim aja sekalian. Ada ulama besar. Ulama besar ini punya anak 4, laki semua. Biasanya kalau anak ulama tuh anaknya jadi kiai, jadi ustadz kan begitu rata-rata ya. Ya walaupun tergantung nasib, ada juga anaknya ustadz ada jadi ustadz ya ada juga. Tapi kebanyakan anaknya kiai pasti jadi kiai juga. Nah ini empatnya ini pinter semua Pak. Anak kiai empatnya pinter semua, alim semua, soleh semua, ini bakal jadi kiai nih. Ya kan ada juga anaknya kiai bloon ya ada. Ini mah pinter semua, empatnya pinter. Biasanya yang mewarisin anak itu yang pertama, apa yang kedua, ketiga, yang keempat. Biasanya yang pertama ya. Nah ini kiai, ini ulama punya pesantren gampangnya gitu ya. Punya pesantren, punya majlis taklim. Maka yang mewarisin nih ketika bapaknya meninggal pasti anak yang pertama. Karena dia merasa, wah kan saya anak pertama, saya yang paling tua kan gitu ya. Akhirnya dipegang tuh pesantren sama anak yang pertama. Majlis taklim dipegangin semua sama anak pertama. Kira-kira nih yang kedua, ketiga, keempat kan sama-sama pintar, sama-sama alim. Bahkan bisa jadi yang kedua, ketiga, keempat lebih pintar dari yang pertama. Kira-kira nih kalau bapak dalam posisi itu ngiri nggak? Wah pintar tapi kagak kepake. Ngiri nggak kira-kira? Ngiri lah. Akhirnya setan bisikin, udah abang lu ngomong begitu, oh, saudara kayak gitu, lu nggak dikasih kesempatan, pindah udah lu. Udah gak usah deket ke abang lu lagi. Akhirnya yang kedua pindah. Yang ketiga dibisikin lagi sama setan. Kan kacau nih setan. Wah abang lo begitu tuh ya, abang yang kedua aja pindah. Udah kamu juga pindah. Biarin abang kamu ngurus sendiri tuh pesantren, rasain. Terprovokasi nih yang anak ketiga nih berangkat pindah. Yang keempat diprovokasi sama setan juga. Tuh lihat saudara-saudaramu pada pindah, abang-abangmu pada pindah. Udah kamu ikut pindah juga, ngapain bantuin abangmu yang pertama tuh? Biarin dia ngurusin sendiri, pindah. Akhirnya anak kedua, ketiga, keempat pindah semua Pak. Tapi berhubung ini anak kedua, ketiga, keempat alim, pinter, soleh. Orang kalau soleh, orang kalau pinter, orang kalau alim gak bakal jauh dari masjid. Maka ketika dia pindah, apa yang pertama didiriin? Apa yang pertama dibikin? Masjid. Ketika anak kedua pindah, berarti belum ada masjid ini. Nah orang soleh pasti bikin masjid, mulai dia ngajar. Banyak orang belajar sama dia. Anak ketiga begitu juga, pindah jauh di tengah alas, wah nggak ada masjid, bikin masjid. Mulai orang ngaji sama dia. Anak keempat begitu juga, pindah dia, desa gitu ya, terpencil, bikin masjid, bikin musola. Orang-orang diajarin ngaji. Akhirnya yang kedua, yang ketiga, keempat di luar sana jadi ngajar ngaji juga, punya masjid juga, bahkan bisa berkembang jadi pesantren juga. Jadi gara-gara setan yang memprovokasi, justru dakwah jadi nyebar. Kacau gak setan? Kacau, berarti pintar apa bodoh? Bodoh sebetulnya setan tuh. Ya, sepakat gak? Coba kalau setan tuh gak ngompor-ngomporin, berdua, bertiga, berempat di situ aja, kan gak berkembang. Yang adanya yang berdua, bertiga itu gak berkembang. Berhubung diprovokasi sama setan, ya kan umumnya orang begitu, biasanya berantem. Sama saudara gak akur kan biasa ya, orang kandung saudara kau biasa itu. Justru ntar kalau jauh biasanya malah akur ya. Akhirnya dipindah, udah pindah malah bikin masjid, malah bikin madrasah, malah bikin pengajian. Akhirnya kan setan kesel, wah tahu begini gua kagak provokasi, biarin nyatu sekalian. Gara-gara dikompor-komporin dia pindah, justru malah bikin pengajian, bikin masjid, bikin dakwah berkembang. Kacau, setan tuh kacau sebetulnya. Nah pertanyaannya itu kalau kayak gitu, berarti kan sebetulnya tetap Allah itu ya mentakdirkan sesuatu yang baik. Ya dalam hal ini benar mutasilah sebetulnya. Cuma cara ngebahasa ini salah tuh.
Cara ngebahasainnya salah. Makanya kalau kita nggak pati pinter ngomong, gak usah banyakan ngomong, ya. Ini manggut aja, kalau enggak ya geleng gitu aja. Banyakan ngomong malah jadi salah. Gitu. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Jabariyah ya tadi, paham yang mengatakan bahwa Allah itu mutlak, ya. Secara takdir, kodok kodar itu mutlak. Jadi nggak ada takdir mu'alak, ya. Tadi bingung takdir mu'alak itu takdir yang bergantung dengan usaha manusia, ya. Jadi menurut paham Jabariyah nggak ada. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yakhluqu, menciptakan al-kufra, akan kekufuran, ya, menciptakan kekufuran atau kekafiran, sifat kafir fil kafiri, dalam dirinya orang kafir. Summa yu'adzibahu, kemudian Allah pun mengazabnya, ya, alaihi, atas perilaku kekafirannya itu. Akhirnya orang kafir tadi diazab sama Allah karena kekafirannya menurut Jabariyah. Nah, siapa yang bikin dia kafir menurut Jabariyah? Ya Allah. Nah, cuman kan memang pertanyaannya, apakah nasib itu bisa diketahui oleh manusia? Kan enggak, ya. Kita itu nggak ada yang tahu nasib kita seperti apa, Pak, ya. Walaupun Allah itu sudah mentakdirkan kita bakal jadi orang baik atau jadi orang buruk, ya. Sebelum kita diciptain itu Allah udah nakdirin kita, Pak, ya. Pembahasan sebelumnya tuh, ya, udah nakdirin kita, jodoh kita siapa, rezeki kita berapa, wafat kita kapan, itu udah ditakdirin. Cuman kan masalahnya takdir itu misteri. Kodok kodar Allah itu misteri, nggak ada yang tahu. Dalam tanda kutip, dituntutlah sama Allah untuk berbuat semaksimal mungkin mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebetulnya tujuannya itu. Makanya kemarin sempat saya singgung, ya, Allah itu menciptakan setan kuat. Ya, kalau pakai bahasa bapak-bapak, pinter, nggak apa-apa lah, pinter. Setan kuat, pinter, macam-macam. Sementara manusia itu doif, manusia itu lemah. Jadi skenarionya, planningnya Allah, berhubung di samping kamu tuh ada setan, ada iblis yang menggoda kamu, yang mana setan itu kuat, iblis itu kuat, maka dekati Allah yang maha kuat. Jadi planningnya tuh begitu, ya. Setan itu sifat, ya, bukan makhluk, bukan. Kalau makhluknya iblis, sifatnya itu setan. Jadi jin kafir ya bisa jadi setan, manusia ya bisa jadi setan, tapi dasarnya setan itu adalah sifat, ya. Makanya disebut minal jinnati wanas. Di surat Anas kan minal jinnati wanas, dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Jadi setan itu bukannya makhluk, bukan, sifat, ya. Bisa bangsa jin, bisa bangsa manusia. Ini saya globalin aja, maksudnya setan, ya. Nah, kalau iblis makhluk. Nah, jadi setan itu kalau kita sebut dia kuat, kita sebut dia pinter, ya tujuannya Allah menciptakan dia itu supaya kita dekat kepada Allah yang maha kuat. Kan Allah maha kuat nih, ya jangan jauhin Allah dong. Udah tahu kamu punya musuh kuat, masa malah jauh dari Allah? Berarti nanti kamu kalah sama musuh kamu. Jadi planningnya begitu. Allah nyiptain setan yang kuat supaya kita dekat sama Allah yang maha kuat, begitu. Jadi kalau ada orang jauh sama Allah, malah gak dekat sama Allah, malah kegoda setan, ya berarti gak sesuai planning, ya, gak sesuai rencana, gitu. Padahal Allah itu nyiptain setan itu tujuannya supaya kita makin dekat sama Allah, yang kita sebut dengan a'udzubillah tuh, aku berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim. Itu maksudnya, supaya kita berlindung kepada Allah, karena Allah maha kuat. Kita minta pertolongan kepada siapa lagi selain kepada Allah, makanya kita minta tolong pada Allah. Gitu. Wa yu'allimu, lalu dia menyakiti, ya maksudnya Allah menurut paham Jabariyah, menyakiti al-hayawanati, hewan-hewan, min ghairi, dengan tanpa adanya ayya'udoha, untuk membalasnya atau untuk memberi ganjaran atau imbalan kepadanya. Nah, jadi menurut Jabariyah, hewan aja gak dikasih imbalan sama Allah. Hewan kan baik, sapi misalnya ngasih kita susu, ayam ngasih kita telur, itu aja gak dibalas sama Allah. Fakaifa, maka bagaimana, yakilu, dia berpikir ala hadat takdiri, atas takdir ini, kaunahu, akan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala, mustahiqon, yang berhak, lil hamdi, untuk dipuji. Maka bagaimana Allah berhak dipuji kalau seperti itu? Maksudnya wa aidan, dan juga fadali alhamdulillah, maka adapun pujian tersebut
alladzi yastahiqahu, yang mana layaknya Allahu bagi Allah Ta'ala, bisababil ilahiyati, dengan sebab sifat ilahiyah, dengan sebab ketuhanannya. Imma ada kalanya ayastahiqahu, yang mana layaknya atau pantasnya bagi Allah, alal abdi, atas seorang hamba, au ala nafsihi, atau atas zatnya sendiri, zatnya Allah maksudnya. Fa in kana, maka jika adanya al awalu, yang pertama, maka wajaba, pastilah kaunul abdi, adanya seorang hamba tadi itu qadiron, mampu, alal fi'li, untuk berbuat. Ya, jadi semua itu ada pada usahanya manusia, bertindak secara mutlak. Padahal maka hal yang tersebut itu ya dulu batil itu salah ya. Al-qaulu, ucapan tersebut ya, maka batalah atau salahlah ucapan Jabari dengan paham Jabariyah. Wa in kana, jika adanya asani, adapun yang kedua, kalau berpendapat yang kedua, maka kana adanya maknahu, maknanya tersebut, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah itu yajibu, harus, alaihi, pada zatnya, ayyahmad, untuk memuji nafsahu, akan zatnya sendiri. Nah sama, kalau kayak gitu berarti Allah cuma muji dirinya sendiri. Wadhalika, maka hal yang tersebut itu batilun, batil itu salah ya. Qalu, maka berkatalah mereka, ya kita maksudnya ya, paham Ahlussunnah wal Jamaah, fasabita, maka dengan demikian, innal qaula, sesungguhnya ucapan, bilhamdulillah, dengan ucapan lafaz alhamdulillah, la yasihu, tidaklah sah, illa ala qaulina, kecuali atas ucapan dari kami, atau kecuali mengikuti paham di kami yang Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Jadi ya salah pendapatnya Jabariyah maupun pendapatnya Mu'tazilah. Cuman tadi ya, dalam dinasti Abbasiyah, pendirinya Abdullah bin Abbas ya, As-Sofah, itu dinasti Abbasiyah antara tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i, Imam Asy'ari, Imam Ghazali ini mengalami dinasti Abbasiyah, yang mana di dalamnya itu ada paham Mu'tazilah yang sangat keras, sangat kuat. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah diadili sama salah satu penguasa Mu'tazilah, namanya Khalifah Ma'mun. Ini masyhur. Pertama dipanggil Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal itu termasuk muridnya Imam Syafi'i ya. Dipanggil Imam Hambali, disidang kalau bahasa kita. Wahai Imam Ahmad bin Hambal, Al-Quran itu kalamullah, firman Allah ya, atau makhluk? Kalau kita kan yang Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran itu apa? Kalamullah, bukan makhluk loh, hati-hati. Kalau makhluk itu kan yang diciptakan oleh Allah, sesuatu yang diciptakan Allah disebut makhluk. Itu Imam Ahmad bin Hambal disidang, Pak, ditanya, wahai Ahmad bin Hambal, apakah Quran itu kalamullah, firman Allah ya, atau makhluk? Imam Ahmad bin Hambal jujur, Pak, Al-Quran itu adalah kalamullah. Dimasukin, Pak, ke penjara. Imam Ahmad bin Hambal dimasukin ke penjara, disiksa. Pada sekelas imam besar. Waktu itu di Basrah ya, di Irak. Jadi pusat pemerintahan waktu itu udah di Irak, bukan di Madinah lagi. Itu nggak lepas juga Imam Syafi'i dipanggil, Pak. Sama disidang Imam Syafi'i. Syafi'i, Quran itu kalamullah apa makhluk? Nah, Imam Syafi'i tahu. Waktu Imam Ahmad bin Hambal ngomong kalamullah, sementara Mu'tazilah dengan negaranya Bani Abbasiyah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, menyebabkan Imam Hambali kemudian dimasukin ke penjara. Wah, ini kalau saya jawab kalamullah, masuk penjara saya. Ini cerdasnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Ketahuilah, wahai hakim, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Quran, empat-empatnya ini makhluk. Oh gitu, bebas kamu. Ini permainan kata. Ya, dalam bahasa Arab disebutnya dengan istilah ilmu mantek. Salah nggak Imam Syafi'i? Enggak. Karena beliau ngomongnya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Quran, empat-empatnya ini maksudnya tangannya. Empat-empatnya ini makhluk. Jadi bukan kitabnya yang makhluk. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Quran, empat-empatnya ini loh, empat makhluk. Jadi dia nunjuk jarinya, selamat Imam Syafi'i.
Selamat Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Jadi biar tahu kenapa Imam Syafi'i kemudian pindah ke Mesir. Tadinya di Irak. Akhirnya Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Imam Syafi'i udah jauh Pak, udah jauh. Hakimnya baru mikir. Taurat, Zabur, Injil, Quran, empat-empatnya ini makhluk. Wah, dikadalin kita. Wah, kejar tuh Syafi'i, dikejar. Imam Syafi'i udah keburu ke Mesir. Fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang di Irak bersama Imam Hambal itu disebut qaul qadim, ucapan yang terdahulu. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, dasar ulama, pinter, akhirnya Imam Syafi'i diangkat jadi mufti Mesir. Nah, ucapan-ucapan Imam Syafi'i yang di Mesir tadi disebutnya qaul jadi. Jadi biar tahu. Jadi Imam Syafi'i sendiri gak terlepas dari pergolakan politik saat itu yang disusupi dengan paham Mu'tazilah. Imam Asy'ari pun sama. Bahkan kita nih yang sekarang, Ahlussunnah wal Jamaah yang sekarang, yang Asy'ariyah, kita disebutnya Asy'ariyah ya, itu diplot sama orang-orang Syiah, sama orang Wahabi bahwa kita Mu'tazilah Pak, jangan salah. Wah, itu saya kalau melihat di YouTube songong banget nih Ustaz. Ngomong kita yang Ahlussunnah wal Jamaah Mu'tazilah. Apa alasannya? Yang kemarin kita bahas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini menurut orang Syiah sama orang Wahabi kan Allah bersemayam di arsy. Allah bertempat di arsy, sementara kita enggak. Menurut Imam Asy'ari wajib ditakwil Allah menguasai arsy. Enggak boleh disebutin Allah bertempat di arsy. Gara-gara kita ngomong kayak gitu sama orang-orang Syiah, orang Wahabi, kita yang Ahlussunnah wal Jamaah, yang Asy'ariyah itu disebutnya Mu'tazilah. Ngeri sekarang. Emang benar Imam Asy'ari ini punya bapak tiri salah satu ulama Mu'tazilah di kota Basra di Irak. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, nama aslinya Imam Ali Abul Hasan Al-Asy'ari, itu beliau punya bapak namanya Ismail bin Ishaq. Jadi namanya kayak Nabi. Punya bapak namanya Ismail bin Ishaq. Nah, ketika bapaknya meninggal, ibunya itu menikahi seorang ulama ya, namanya Syekh Ali Al-Jubai. Nah, Imam Asy'ari ikut sama bapak tirinya. Emang bener bapak tirinya itu Mu'tazilah, bahkan ulama hebat di kota Basra saat itu. Tapi tidak ada satupun qaul Imam Asy'ari yang menjadi buah pemikiran Mu'tazilah, nggak ada. Bahkan nggak disebutkan dalam kitab-kitab Mu'tazilah bahwa Imam Asy'ari ini termasuk imam mereka, nggak ada. Bapak kita kalau belajar madzhab Syafi'i ya, kita kan bakal nemu tuh ulama-ulama Syafi'i. Bapak belajar fikih nih, nggak ketemu cuma nama Imam Syafi'i, ketemu Imam Rafi'i, ketemu Imam Nawawi, ketemu Imam Az-Zarkashi, ya, ketemu termasuk tadi Imam Izzuddin bin Abdissalam. Banyaklah ulama-ulama madzhab Syafi'i. Orang kalau belajar Mu'tazilah, kitab-kitab Mu'tazilah nggak ada yang menyebutkan Imam Asy'ari, nggak ada. Bahkan Imam As-Sakir dalam satu kitabnya beliau mengatakan Imam Asy'ari saja ketika ditunjuk sama orang Mu'tazilah untuk berdebat dilawan Pak. Bukan berarti dia nggak mau, bapak tiri saya kan Mu'tazilah nggak saya ikutin. Ditantang untuk berdebat, Imam Asy'ari maju. Justru dengan adanya Imam Asy'ari yang punya bapak tiri Mu'tazilah, maka kita banyak mengetahui tentang Mu'tazilah. Jadi kalau pengen tahu siapa itu Mu'tazilah, belajarlah kepada Imam Asy'ari. Dan kita ini pengikut Imam Asy'ari, kita paling tahu tentang Mu'tazilah. Orang Syiah, orang Wahabi dia nggak pasti paham tentang Mu'tazilah. Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.